Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama ini kita akan membahas terkait tentang perhitungan primitif dan sistem nama rasi. Bersama saya dengan Rama Putri, semester 6 dengan NIM 2130105043 dengan dosen pengampu Basman Abdullah SPD IMPD pada mata kuliah Sejarah Matematika. Baiklah, pertama kita akan membahas terkait perhitungan primitif. Seperti yang kita ketahui, menghitung adalah tugas melakukan perhitungan seperti menambah, mengurangi, dan memanipulasi angka dan simbol matematika, menurut Mahardika tahun 2009. Yang pertama kita akan bahas yaitu perhitungan primitif, yaitu menghitung siklus haid pada zaman primitif. Pertemuan pertama yang menunjukkan manusia primitif sudah mengetahui hitungan, yakni temuan sebuah artefak oleh arkeolog Carr pada tahun 1930 pada potongan tulang serigala yang diperkirakan berusia 30.000 tahun. Tulang-tulang ini disebut dengan taki kecil yang disusun dalam kelompok 5. Dan tulang ini diberi nama dengan tulang Lebombo karena tulang ini ditemukan di pegunungan Lebombo di Swaziland dan dikatakan telah digunakan oleh wanita untuk menghitung siklus menstruasi mereka. Tulang ini disusun dari 28 sampai 30 yang melambangkan jumlah hari dalam satu bulan. Dan setiap taki yang ada di tulang atau batu ini memiliki ciri khasnya mereka masing-masing. Selanjutnya itu perhitungan primitif pengukuran tanah, luas tanah pada zaman primitif. Dalam karya Aristoteles yang berjudul Metaphysics menyatakan bahwa Mesir merupakan kawasan asal sains-sains matematik, dikarenakan kaum sekelas pendeta mempunyai cukup waktu luang. Menurutnya, sebagian besar catatan sejarah menyatakan bahwa geometri ialah ilmu awal yang ditemukan di antara bangsa Mesir serta berasal dari pengukuran luas tanah milik mereka. Hal ini penting untuk mereka dikarenakan meluapnya Sungai Nil yang menghapus perbatasan tanah-tanah milik mereka. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tulang Isango di dekat sumber Sungai Nil di timur Laut Kongo yang mungkin berusia 20.000 tahun dan terdiri dari serangkaian tanda numerik yang diukir pada 3 kolom di sepanjang tulang. Hal ini yang memperkuat pendapat ini. Selanjutnya yaitu permulaan berhitung. Kesulitan dalam berhitung pada zaman diatasi oleh matematikawan dengan penemuan abakus atau sempoa. Penemuan ini ialah yang menyebabkan pertimbangan yang cukup besar dalam pengembangan perhitungan pertama dengan mekanik. Ini merupakan contoh cara berhitung pada zaman primitif seperti pada gambar. Terlihat bawah terdapat 4 garis vertikal paralel dari kiri ke kanan yang mewakili M, C, X, dan I, yang merupakan lambang dari simbol numerik 1000, 110, dan 1. Selanjutnya yaitu perhitungan primitif perkalian 9. Perkalian 9 dengan jari dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, buka tangan dan hadapkan ke arah kita, lalu beri angka seluruh jari tersebut dari nomor 1 sampai 10. Mulai nomor 1 yaitu dari ibu jari tangan kiri hingga nomor 10 pada ibu jari tangan kanan. Contohnya kita menghitung 7 kali 9. Jari nomor 7 di bawah jari kelingking atau jari manis kanan memiliki 6 jari yang merupakan angka puluhan dan 3 jari di atas jari kelingking yang merupakan satuannya, sehingga dapat kita simpulkan 7 kali 9 adalah 63. Selanjutnya yaitu perkalian silang menggunakan jari. Perkalian silang menggunakan jari hanya bisa dilakukan untuk bilangan yang kurang dari 10.
Contohnya yaitu kita mencari hasil dari 7 kali 8. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu buka kedua tangan, kemudian hadapkan ke arah kita, beri angka dari 6 sampai 10 ke semua jari. Angka 6 jari kelingking untuk jari tangan kanan, untuk kedua tangan, 7 jari manis, 8 jari tengah, 9 jari telunjuk, dan 10 jari jempol. Kemudian temukan atau hubungkan ujung jari yang bernomor 7 dan yang bernomor 8. Kemudian hitung dua jari yang berselangan dengan jari bawah menjadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Kemudian di atas jari-jari yang disatukan terdapat 3 jari tangan kiri dan 2 jari tangan kanan. Kemudian kalikan kedua bilangan tersebut 3 kali 2 sama dengan 60 dan dijumlahkan dengan hasil di atas, yaitu hasilnya 7 kali 8 itu 56. Selanjutnya, alat hitung pada zaman primitif. Menurut Suwandi, dalam Wulandari et al. 2022 menyatakan bahwa manusia primitif berhitung menggunakan jari tangan mereka. Mereka mungkin menggunakan batu, kemudian mereka mengembangkan alat hitung ini menjadi alat yang semakin canggih, mulai dari mekanik hingga elektronik seperti sempoa, penggaris, kalkulator, dan komputer, yang semuanya menjadi bagian dari budaya manusia. Seiring berkembangannya otak manusia, manusia terus mengembangkan potensinya untuk memaksimalkan peralatan berhitung demi memudahkan aktivitas sehari-harinya. Sebelum ditemukannya alat-alat tersebut, orang primitif berhitung dengan jari mereka. Tidak hanya itu, orang primitif juga memanfaatkan berbagai media atau benda yang mereka temui di sekitar tempat mereka tinggal, seperti batu-batu kecil atau biji-bijian, ataupun menakik dinding di gua. Tulang Limbombo diperkirakan sebagai alat hitung pertama yang tercatat dalam sejarah. Terletak di antara Swaziland dengan Afrika Selatan, tulang Limbombo mungkin adalah artefak matematika tertua. Tulang ini diperkirakan berusia sekitar 35.000 sebelum Masehi yang terdiri dari 29 sayatan yang berbeda yang sengaja diukir ke fibula babon. Di kemudian hari, alat bantu perhitungan dan pencatatan termasuk batu atau bisa juga dengan kumpulan tanah liat, biji konifer, dan lainnya yang disimpan di tanah liat kasar, digunakan untuk mewakili banyak objek. Mungkin saja itu adalah jumlah ternak ataupun jumlah bijian dan jumlah yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke sistem numerasi Babilonia. Sistem bilangan yang digunakan pada matematika Babilonia ialah sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Matematika yang pada zaman ini mengalami kemajuan besar yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, 60 dapat dibagi oleh angka 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30. Hal ini menjadikan perhitungan lebih mudah. Yang kedua, orang Babilonia mempunyai sistem bilangan real di mana nilai yang besar ada di sebelah kiri. Hal ini seperti di dalam sistem bilangan desimal atau basis 10. Namun, sistem bilangan ini memiliki kekurangan, yaitu belum ditemukannya tanda koma, sehingga nilai suatu simbol diperkirakan berdasarkan konteksnya, serta angka 0 juga belum ditemukan. Ini merupakan adalah beberapa contoh lambang-lambang numerasi Babilonia. Ada 1, 2, 3, sampai 59. Dikarenakan ini sistem bilangan seksagesimal, maka perhitungan hanya sampai 59 saja. Ini adalah merupakan contoh penggunaan sistem numerasi Babilonia. Contohnya ada 25, 182, yang mana itu ada didapatkan dari hasil 3 kali 60 ditambah 2. Kemudian itu ada 81, dan yang terakhir ada 150. Dan berikut juga contoh peninggalan sejarah Babilonia pada lempengan tanah liat yang mengandung sistem numerasi. Gambar sebelah kiri itu melambangkan angka seksagesimalnya, dan
Gambar sebelah kanan adalah terjemahannya. Selanjutnya yaitu sistem numerasi pemilihan yang selanjutnya. Para ahli setuju mengartikan bilangan pertama sebagai 1, 2, 4, 5, 1, 10. Hasilnya ialah akar 2, di mana 1, 2, 4, 5, 1, dan 10 sama dengan 1 ditambah 24 per 60 pangkat 1 ditambah 51 per 60 pangkat 2 ditambah 10 per 60 pangkat 3 yang setara hasilnya akar 2 yaitu 1,41421296 dengan tingkat keurutan 5 tempat desimal. Akan tetapi pada diagonal kedua ada perbedaan dalam cara menerjemahkannya. Sumber pertama menerjemahkan dengan 0, 42, 25, dan 35, di mana hasilnya yaitu 42 per 60 ditambah 25 per 60 pangkat 2 ditambah 35 per 60 pangkat 3. Setara dengan nilai 2 akar 22 yaitu 0,7071106485 dengan tingkat keakuratan 6 tempat desimal. Kelebihan dan kekurangan sistem numerasi Babylonia. Yang pertama itu kelebihannya. Ditulis menggunakan sistem seksagenal yang sistematis. Yang kedua, penulisannya sama dengan penulisan pada masa modern yaitu sistem desimal. Kemudian, sudah ditemukannya penentuan nilai angka kuadrat. Yang keempat, telah mengenal nilai pi. Selanjutnya yaitu telah mengenal ilmu perbintangan dan astrologi. Kemudian telah mengenal Pythagoras, dapat menghitung luas dan keliling, serta telah mengenal bangun seperti lingkaran, segitiga, dan kubus. Kekurangannya yaitu belum ditemukannya lambang 0. Yang kedua, susah membedakan angka 1 dan 60. Yang ketiga, tidak ada bilangan negatif. Yang keempat, belum ditemukannya tanda koma, sehingga nilai tempat suatu simbol diperkirakan berdasarkan konteksnya. Penggunaan sistem posisi tertentu dibutuhkan konvensi mengenai bilangan unik. Contohnya desimal 134 maksudnya yaitu 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 ditambah 4. Sistem posisi seksagesimal Babylonia mengikuti penulisan seperti cara di atas. Artinya posisi paling kanan untuk satuan hingga 59, posisi kiri untuk 60 dikali n, di mana n besar sama 1 kurang sama 59 dan begitu selanjutnya. Contohnya, jika digunakan notasi yang dipisahkan dengan koma di sini, 1,5,4,3 berarti 1 dikali 60 pangkat 3 ditambah 5 kali 60 pangkat 2 ditambah 4 kali 60 tambah 3. Dalam notasi desimal bernilai 234,243. Selanjutnya yaitu sistem numerasi pada zaman Mesir. Sistem numerasi pada zaman Mesir dikenal dengan bilangan hieroglifik Mesir yang digunakan jauh sebelum 3400 sebelum Masehi dengan sistem basis 10. Setiap kelipatan 10 dinyatakan dengan lambang yang tersendiri. Mulai dari lambang satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribu, ratus ribu, dan jutaan. Seperti pada gambar yaitu angka 1 dilambangkan dengan sebuah tongkat, angka 10 dilambangkan sebuah tumit, angka 100 atau 10 pangkat 2 dilambangkan dengan sebuah gulungan naskah, lambang 1000 atau 10 pangkat 3 dilambangkan dengan sebuah bunga teratai, lambang 10.000 atau 10 pangkat 4 dilambangkan dengan sebuah jari telunjuk, lambang 100.000 atau 10 pangkat 5 dilambangkan dengan seekor ikan burbot, dan lambang 1 juta atau 10 pangkat 6 dengan gambar orang yang keheranan. Setiap bilangan selalu dapat ditulis dengan simbol tersebut. Misalnya, penulisan lambang bilangan 729 harus ditulis dengan 7 lambang ratusan. Berarti kita tulis 7 lambang ratusan, 2 lambang puluhan, 9 lambang satuan, sehingga kesemuan terdiri atas 18 lambang.
Contoh gambar di samping yaitu adalah 13.015, di mana kita membuat 1 dengan jari telunjuk 10 buah. Contohnya yaitu 13.015, yang dimana kita butuhkan 1 buah jari telunjuk yang melambangkan yaitu 10.000, kemudian 3 buah lambang bunga teratai yang melambangkan 10.000 dan 1 buah lambang tulang tumit yang artinya 10 dan dengan tongkat 5 yang artinya 5. Selanjutnya, walaupun Mesir kuno tidak mengenal bilangan 0, tetapi dalam penulisan bilangan mereka tidak pernah menjumpai kesulitan. Hal ini karena mereka juga telah mengenal bilangan positif yang lebih kecil dari 1. Contohnya, bilangan itu dapat ditulis dalam bentuk pecahan dengan pembilang sebesar 1 atau dalam hal tertentu sebesar 2. Contohnya yaitu untuk bilangan 2/3. Dengan metode ini, pecahan 5/8 ditulis dengan penjumlahan 1/2 tambah 1/8. Berikut adalah beberapa contoh lambang pecahan, itu ada 1/2, 2/3, 1/21, 1/23, 1/12, dan 1/35. Selanjutnya itu sistem numerasi pada Yunani kuno. Pada Yunani kuno, bilangan dari bahasa Attik atau Herodianik Yunani kuno dikembangkan beberapa waktu sebelum abad ke-3 sebelum Masehi, berdasarkan sistem kelompok sederhana dengan basis 10. Simbol-simbolnya itu ada I atau delta yang artinya 10, H100 atau 10/2 dengan disebut dengan eta, kemudian X cilia 10/3 atau 1000, M myriades atau 10.000. Yang selanjutnya yaitu Pi atau pente yaitu 10/5 yaitu 100.000. Selanjutnya, sistem numerasi pada zaman Romawi. Bilangan Roman atau Romawi juga tidak mengenal lambang 0, serta tidak berdasarkan sistem letak dan adanya lambang pengganti untuk pengulangan 5 kali. Simbolnya itu 1, X, I, X, C, M, F, L, dan D, yaitu 1, 10, 100, 1000, 5, 50, dan 500. Orang Romawi dalam menuliskan bilangan memiliki aturannya sebagai berikut. Pertama, menuliskan ribuan, ratusan, puluhan, dan akhirnya satuan. Contohnya yaitu 232 ditulis dengan CX, C 2 kali, X 3 kali, dan I 2 kali. Kemudian 499 ditulis dengan C 4 kali, X 9 kali, dan I 9 kali. Perkembangan berikutnya, untuk menghemat pengulangan dalam sistem pengelompokan yang terlalu panjang dengan angka 4 dituliskan 5 kurang 1, sedangkan untuk 9 sebagai 10 kurang 1, 40 sebagai 50 dikurang 10, 90 sebagai 100 kurang 10, dan begitu seterusnya. Pengertian pengurangan ini dilakukan dengan menambahkan pengurangan di depan bilangan yang dikurangi. Contohnya yaitu 499 ditulis dengan C, DX, C, I, X. Sampai itu ada contoh 1944 yaitu M, C, M, X, L, I, V. Baiklah, terima kasih. Sekian materi pada video pertama ini. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.